Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riha Ainun Nadia dari D3 tingkat 2 Stikes Kepanjen. Di sini saya akan mempraktekkan prosedur dengan 3 prasat. Yang pertama yaitu pelaksanaan resusitasi jantung paru. Yang kedua, cara pelaksanaan pemasangan bidai. Dan yang ketiga yaitu cara menghentikan perdarahan. Baik, yang pertama yaitu prosedur pelaksanaan resusitasi jantung paru atau RJP yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru. Yang pertama yaitu persiapan alat. Ada alat pelindung diri berupa masker, handscoon, dan alat lainnya ventilator. Kemudian posisikan pasien diatur terlentang di tempat datar. Kemudian baju bagian atas pasien dibuka. Dan selanjutnya yaitu mengecek kesadaran pasien dengan cara memanggil nama, menanyakan keadaannya, atau menggoyahkan bahu pasien atau dengan mencubit pasien. Kemudian buka jalan nafas dengan head tilt chin lift dan bersihkan jalan nafas dari sumbatan. Selanjutnya yaitu menilai pernafasan dengan cara 1. Melihat pergerakan dada atau perut. 2. Mendengarkan suara keluar atau masuk udara dari hidung. 3. Merasakan adanya udara dari mulut atau hidung menggunakan pipi atau punggung tangan. Periksa denyut jantung pasien dengan cara meraba arteri karotis. Jika arteri karotis tidak teraba, lakukan kombinasi nafas buatan dan kompresi jantung luar dengan perbandingan 15/2 untuk dewasa baik 1 atau 2 penolong dan 3/1 untuk neonatus. Jika nafas tetap belum ada, lanjutkan teknik kombinasi dimulai dengan kompresi jantung luar. Yang terakhir yaitu evaluasi pernafasan pasien tiap 1 menit saat dilakukan RJP BC kombinasi. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan penghentian perdarahan yang bertujuan untuk mencegah shock. Pertama yaitu persiapan alat. Ada alat pelindung diri berupa masker, handscoon, dan skoret. Kemudian alat lainnya balut tekan. Kemudian yang kedua yaitu penata laksanaan. Perawat 1 mengatur posisi pasien dengan cara meninggikan daerah yang luka. Perawat 2 mengatur posisi pasien dan meletakkan kain kasa steril di atas luka. Kemudian ditekan dengan ujung jari. Setelah itu meletakkan kain kasa steril di atas kain kasa yang pertama. Kemudian tekan dengan ujung jari. Bila masih ada perdarahan atau perdarahan masih berlangsung, tindakan ini dilakukan dengan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan tanpa mengangkat kain kasa yang ada. Kemudian meletakkan kain kasa steril di atas luka. Setelah itu memasang verbet. Kemudian beri balut tekan dan selanjutnya beri SB tube dan mengatur posisi pasien dengan kembali semula atau senyaman mungkin. Baik, selanjutnya yaitu cara pemasangan bidai. Saya perawat 1 Riha Ainun Nadia. Saya perawat 2 Palupi Diayu Indaswari. Yang pertama yaitu persiapan alat. Ada alat pelindung diri berupa masker dan handscoon dan alat lainnya berupa bidai dengan ukuran sesuai kebutuhan. Kemudian penata laksanaan
Pertama, posisikan pasien terlentang dengan posisi leher segaris atau anatomi. Kedua, petugas menggunakan masker dan handscoon. Selanjutnya, petugas pertama mengangkat daerah yang akan dipasang bidai. Petugas yang kedua meletakkan bidai melewati persendian anggota gerak. Jumlah dan ukuran bidai yang dipakai disesuaikan dengan lokasi patah tulang. Kemudian, petugas 1 mempertahankan posisi, sementara petugas 2 mengikat bidai. Kemudian, atur posisi pasien kembali dengan senyaman mungkin. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi atau mencatat dalam catatan perawat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah tindakan atau salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.